Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajarsari, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan carian saya mengenai peran administrasi negara. Peranan administrasi negara itu meliputi yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan konstitusional, yang ketiga landasan operasional, dan yang keempat landasan kebijakan lainnya. Jadi, sebelum kita membahas tentang peran administrasi negara, jadi kita juga harus tahu bagaimana sih konsep administrasi negara itu. Jadi, administrasi negara itu dalam arti luasnya merupakan keseluruhan kegiatan lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan atau kebijakan suatu negara tersebut. Sedangkan administrasi negara dalam arti sempitnya merupakan keseluruhan kegiatan lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan atau kebijakan negara suatu pemerintahan. Menurut Leonard D. White tahun 1958, administrasi negara ini terdiri atas seluruh kegiatan pelaksanaan yang bertujuan untuk memenuhi atau mendukung kebijaksanaan negara. Baik, yang pertama landasan ideal. Jadi landasan ideal itu bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar hukum merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi secara historis, Pancasila adalah merupakan suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk suatu negara. Sedangkan secara kultural, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan suatu negara. Itu menurut Noto Nagoro tahun 1975. Oke, selanjutnya, dengan demikian Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang keempat, tujuan yang akan dicapai. Dan yang kelima, perjanjian luhur rakyat Indonesia. Selanjutnya, landasan konstitusional. Landasan konstitusional itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional ini perwujudan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lainnya menetapkan bentuk dan kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara, kedudukan dan fungsi lembaga tertinggi negara, serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Selanjutnya, landasan operasional. Di landasan ini adalah garis-garis besar haluan negara. GBHN merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR. Dan yang kedua, pola umum pembangunan nasional. Maksud ditetapkannya GBHN ini adalah memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun yang akan mendatang. Dan yang keempat, landasan kebijakan lain. Dalam landasan kebijakan lain terbagi atas 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Jadi meliputi yang pertama, peraturan tertulis itu peraturan perundang-undangan kepastian hukum dilindungi aparatur negara atau masyarakat. Sedangkan yang tidak tertulis yaitu bukan peraturan perundang-undangan atau pidato negara dan program kabupaten lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Dan disimpulkan, yang pertama, peranan administrasi negara sebagai stabilisator tata masyarakat karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama peranan tersebut.
Sebagaimana telah dikemukakan lebih dulu bahwa dalam melayani masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan sebagai hukum, administrasi negara harus mampu menyerap dan menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat dalam menjalankan peranannya. Jadi sebagai stabilisator itu administrasi negara harus berusaha menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu mengatur, mengarahkan, dan mempercepat penambahan sosial sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat atau bangsa masing-masing. Administrasi negara dalam mewujudkannya harus berperan sebagai pelaksana dan sekaligus mengkoordinasikan agar seluruh kegiatan terarah pada tujuan. Dan yang ketiga, peranan administrasi negara yaitu mengantar dan mendorong rakyat memasuki kehidupan sebagai masyarakat yang maju dan masyarakat yang modern. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.